pergi sama saya digendong, Ya. pulangnya nyesor sendiri. Apa ngesor? Nyesor itu jalan merangkat ya, nyesot ya. Oh. Dari sekolah sampai rumah. Oh, ngesot bisa ya? Iya, ngesot bisa. Dari sekolah ke rumah ngesot? Iya. Sekolahnya jauh emang, Pak? Kalau Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di Menara Iskandar. Hari ini saya sedang berada di Kampung Cipeyem, Desa Sukamana, Kecamatan Malambong, Kabupaten Garut. Saat ini saya juga bersama Bapak Sakti. Assalamualaikum Bapak Sakti. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya bersama tim Istana Zakat Disabilitas Indonesia dalam rangka menyalurkan bantuan kursi roda untuk putri Pak Sakti, Mira Febriani. Mira usia 9 tahun dan usia 9 tahun belum tidak bisa berjalan dengan baik ya. Iya. Nah, boleh cerita Pak Sakti bagaimana awal mula Mira, apakah memang bawaan dari lahir atau bagaimana? Boleh cerita Pak? Ya, boleh sedikit cerita. Ya. Mulai disebut bisa dari bawaan lahir, Ya. dari umur 0 ya, semenjak lahir Sudah lahir. kelihatan ke kepalanya agak ada cairan empuk-empuk lah ya. Oh, jadi kepala juga terlihat ada perbedaan dengan yang lain Yang ya? lain. Oke, ya. Iya. Nah, seminggu, 2 minggu hingga 3 minggu udah mulai rambut rontok, kelihatan nggak tumbuh. Umur berapa tuh? Umur berapa hari kelihatan rambutnya rontok dan kepala? 3 minggu Oh, umur 3 minggu sudah terlihat rambutnya rontok. gitu. yang nggak Ya. tumbuh. Ya. Langsung ambil tindakan ke Bawa ke rumah sakit. rumah sakit. Ya. Nah, di rumah sakit lumayan begitu masuk ternyata divonis bahwa itu hidrosipalus. Hidrosipalus itu yang besar kepalanya, membesar kalau dibiarin. Udah terlihat kepalanya besar ukurannya Pak ya? Udah kelihatan kerongkat, otaknya udah kelihatan itu membuka Ya. kerangka Terus? otaknya. Ya. Ya. Langsung 3 minggu lewat lah, udah 1 bulan. Ya. Hampir pada 1 bulan baru pas itu harus ada tindakan operasi. Jadi sebelum sebulan dibawa ke rumah sakit, beberapa hari kemudian dokter mendiagnosa bahwa Mira terkena hidrosipalus. Kemudian saran dokter memang harus diambil tindakan operasi. Tidak ada cara lain. Pasang selang. Ya, pasang selang dari kepala sampai dibuang ke kemih. Oh, oke. Ya, Terus dari itu ya saya setujuin aja. Ya. Pasang selangnya itu seumur hidup katanya, selang spiral. Ya. Nah, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada penyumbatan. Ya. Nah, tapi akhir-akhir ini terus lancar operasi, Ya. boleh pulang. Terus sudah pulang hampir dari umur 2 bulan baru kelihatan diam, ada nggak aktif. Ya. Seperti bayi-bayi yang lain ya. Ya, nggak aktif. Nah, umur tumbuh sampai umur 2 tahun, ya 2 tahun biasa nggak kelihatan, ya kelihatan kejang. Ya. Nah, dari kejang itu baru kelihatan kaku-kaku sebelah. Kejang hampir 3 kali kejang. Kejang. Jadi seperti step itu gitu Pak ya? Ya. Oke, ya.
Ya emang beri pengaruh, saya kata dokter pengaruh dari operasi, ada yang keganggu saraf. Mungkin dari pengaruh pemasangan selang itu bukan? Iya. Ya. Terus lewat itu 5 tahun udah gak ada kejang-kejangnya. Ternyata ya nggak bisa gitu, kaku, yang tangan kiri kaku, kaki kiri kaku, tapi yang kanan sama itu. Tapi bisa digerakin. Bisa digerakin, ya bisa digerakin, cuman kaku. Ya. Sampai 5 tahun, ya 5 tahun sampai sekarang, ada 5 tahun sampai sekarang, ternyata nggak sanggup berjalan. Ya. Sekolah aja ya TK, masuk TK umur 2 tahun di TK di 2 tahun, cuma telat, ada ketelatan itu ya, nggak itu pola tangkapan pikirannya nggak sama yang lain. Buat TK 2 tahun aja dituin di TK. Alhamdulillah sampai kelas 1 sekarang, kelas 1 masuk, cuman nggak tetap. Sekolah di umum atau di SLB, Pak? Umum. Di umum. Ya. Umur 9 tahun masuk kelas 1 SD. Iya. Baik, terus Terganggu karena terganggu jalannya itu nggak sanggup untuk menggendong ibunya antar sekolah, jemput. ya antar jemputnya. Jadi sekolah diantar jemput dengan cara digendong ya Pak ya. Pulang pergi sama saya digendong, pulangnya nyesor sendiri. Apa ngesor? Nyesor itu jalan merangkak ya, nyesot ya. Dari sekolah sampai rumah. Ngesot bisa ya? Iya, ngesot bisa. Dari sekolah ke rumah ngesot? Iya. Sekolahnya jauh memang Pak? Kalau pernah itu ada 50 meter lah. Oh, dari sini dari rumah? Iya, dari rumah ke sekolah itu 50 meter lebih. Ya, jalannya agak ya nanjak, mudun. Ya. Jadi pulangnya ngesot ya sendiri? Iya, karena ibunya saya lagi ngandung, nggak sanggup. Oke, ya. Karena bebannya, bobotnya agak lumayan, pertumbuhan ininya agak besar, pertumbuhan itunya. Ya. Terus saat ini juga Mira sudah sekolah kelas 1 dan dikarenakan perkembangan tubuhnya Mira memerlukan kursi roda gitu ya Pak ya? Ya. Dan ya, Bapak mengajukan kursi roda ke Istana Zakat Disabilitas Indonesia. Ya. Alhamdulillah hari ini kita membawa kursi roda yang telah diajukan oleh Bapak untuk Mira dari donatur yang mengamanahkan kepada Istana Zakat Disabilitas Indonesia atau ISDI. Hari ini kami membawanya untuk Mira. Mudah-mudahan ini bisa meringankan Bapak dan Ibu untuk Mira bersekolah atau beraktivitas yang lainnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan dari Istana Zakat Disabilitas Indonesia silakan dibantu untuk penyerahannya. Silakan, Daeng Rahman. Oke, ya. Ini Pak, mungkin Bapak yang bisa mewakili ya. Kita serahkan kursi rodanya di sini aja kan. Ya, Bapak tolong. Ya, Pak, ya. Terima. Pak ya. Ya, ini kursi roda dari donatur melalui Istana Zakat Disabilitas Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa digunakan dengan baik untuk Mira dan tentunya bisa mengurangi beban kepada ibu dan bapaknya supaya nggak usah digendong ya Pak ya. Ya mudah-mudahan juga dengan ini makin banyak tempat yang bisa dikunjungi sama Mira dengan seorang diri gitu ya. Ya mohon doanya saja, mudah-mudahan donatur yang memberikan juga diberikan rezeki dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya silahkan diterima Pak Sakti. Kursinya diterima. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Sakti. Buat Istana Zakat. Istana Zakat Disabilitas Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya lebih berkembang dan bermakna bagi yang gangguan yang lain bisa ya. Itulah.
Terima kasih banyak dari saya buat Istana Jakat untuk Bapak. Semoga sehat selalu dan tambah umurnya, tambah rezekinya, mudah-mudahan lebih terganti lagi yang lebih dari yang segini. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, baik. Terima kasih Dayang Rahman. Dan hari ini kita sudah melakukan penyerahan bantuan kursi rodanya. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan tadi bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama, awet, sehingga Mira juga bisa memanfaatkan lebih lama. Baik, pemirsa, demikian penyerahan kursi rodanya, dan nantikan video-video dari Munarah Iskandar. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Bila ini dianggap manfaat, silakan di-share dan di-like. Kita sama bisa. Sampai jumpa.